Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada tugas koneksi antar materi, saya Naili Sururoh, calon guru penggerak angkatan 9 dari unit kerja SMA Negeri 1 Kuaro, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Biasanya, saya hanya melihat nilai aspek kognitif saja. Misalnya, pada saat mereka mengerjakan tugas atau mengikuti ulangan harian. Jika murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Karena murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya terpusat pada guru, di mana guru lebih mendominasi dalam pelajaran. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan murid apakah benar-benar sudah paham pada materi yang saya ajarkan. Karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi pelajaran. Karena materi yang saya ajarkan cukup banyak setiap semesternya. Sehingga menyebabkan siswa menjadi pasif dan memiliki motivasi belajar yang rendah. Karena suasana kelas yang diam adalah fokus utama guru. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas telah melakukan evaluasi. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Menyadari guru bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang membimbing anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai guru, harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid.
atau dengan kata lain, menghamba pada anak. Sebagai guru, saya harus mempelajari dan menghargai karakteristik murid untuk memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya, karena setiap anak memiliki karakter yang tidak sama, meski pada anak kembar sekalipun. Memberikan kebebasan kepada anak sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya. Tugas kita sebagai seorang guru hanya mengarahkan dan menuntun mereka agar berkembang secara optimal. Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan student center. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk diterapkan saat ini, mengingat perkembangan iptek. Banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Kemudian, menerapkan konsep merdeka belajar dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Seorang pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide kreatif dan inovatif. Selain itu, saya akan menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti dengan meneladankan pembiasaan-pembiasaan baik tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Menerapkan sistem AMONG, memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar mengenai sesuatu yang baik berdasarkan pengalamannya sendiri. Kita sebagai guru hanya menuntut siswa agar dapat mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Sehingga saya mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Kesimpulan pada pemaparan tugas koneksi antar materi adalah pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu akademik, melainkan perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Sekian dari saya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.